Aduh. Aduh. Aku nggak bisa diparkir di sini. Susah ya parkir paralel. Saya dapat laporan dari finance di Medan. Katanya Arga minta uang dengan jumlah yang besar waktu dinas kemarin. Oh ya? Bukannya semua dana yang keluar masuk kantor harus ada approval dari saya dulu? Kalau nggak ada approval, gimana bisa dicairin? Dana itu bisa cair karena ada tanda tangan kamu, Pangeran. Dan saya udah print supaya kamu bisa baca. Maura, saya nggak pernah merasa menandatangani file ini. Apalagi memberi surat kuasa ke Arga untuk mengambil uang sebanyak ini. Saya tahu. Sudah pasti Arga palsuin tanda tangan kamu, Pangeran. I told you before, kalau Arga nggak bisa dipercaya. Yang pasti saya mau ngingetin ke kamu, jangan sampai masalah ini Oma dengar. Karena kalau sampai Oma tahu, Oma pasti akan marah sama kamu. Karena saya sama kamu udah pernah ngingetin kamu soal ini. Selama ini saya selalu ngebelain Arga depan semua orang. Tapi kenapa dia tega ngelakuin ini? Sabar ya sayang. Ya mungkin Arga punya alasan kenapa dia lakuin ini. Ya semoga aja kita cepat ketemu Arga supaya bisa kita tanya langsung maksudnya apa. Pokoknya aku akan bantu kamu terus. Tristan, bener kan? Kekhawatiran saya selama ini kalau Arga tuh belum bisa dipercaya, tahu nggak? Saya dapat info kalau Arga itu tarik dana perusahaan dalam jumlah banyak. Terus caranya dia palsuin tanda tangannya Pangeran seakan-akan kalau Pangeran itu proof tarikan dana. Emang bener-bener nggak bisa dipercaya deh itu orang. So don't trust him. Simple. Tristan, are you okay? Gue udah janji sama Mel buat jaga jarak sama Maura. Dan gue harus tepatin janji itu. Sorry ya Maura, gue nggak bisa ngeladenin lo kayak sebelumnya lagi. Tristan, kamu baik-baik aja kan? Ya, oke. Ini emang kerjaan saya lagi banyak. Dan emang saya pengen selesain supaya nanti nggak harus lembur. Karena nanti sore saya ada janji mau jalan sama Mel. Oh, I see. Kalau nggak keberatan, saya mau nyelesain kerjaan saya. Oh, ya, maaf saya udah ganggu kamu ya Tristan. It's okay. Ah, ya oke. Kenapa sikap Tristan ke aku tiba-tiba jadi berubah ya? Apa karena kemarin aku jujur tentang perasaanku ke dia? Dan aku bilang kalau aku mau jadi yang kedua. Maura! Follow me! Paregar! Aduh, perasaan kita muter-muter aja dari kemarin gak keluar-keluar dari hutan deh. Aduh, Bu. Apa kabar dengan saya, Bu? Saya juga udah capek banget. Mana Ibu berat banget lagi. Jangan jadi orang, jangan jahat. Ibu ini berat di dosa. Gue denger ya lo ngomong apa, turunin. Emang galak bener nih, Bu. Ambilin tongkat. Gue juga gak mau ngandelin lo terus. Lu badan bau banget. Ngomel mulu. Nih. Bener-bener ya Bu Lisa, udah dalam kondisi kayak gini aja masih nyebelin. Lama-lama gue tinggalin juga nih Bu Lisa.
udah Bu, saya pasrah deh. Kalau memang itu binatang buas, lebih baik saya dimakan binatang buas daripada saya terus-terusan diomel-omelan sama ibu. Ada orang, Lim. Kita bisa minta tolong dia keluar dari hutan ini. Minta tolong, Ki. Iya, Bu. Siap, Bu. Orang bukan, Lim? Bapak orang apa bukan sih, Pak? Saya penduduk. Kita udah capek banget, Pak. Udah lapar banget, Pak. Tolong tunjukin jalan keluarnya, Pak. Paregar, Paregar! Paregar tuh kenapa sih ngagetin saya pakai narik-narik lagi? Gawat, gawat Maura. I'm in trouble right now. Kenapa Paregar? Masa saya ditikung? Saya ditikung sama mie goreng. Mie goreng? Itu loh asistennya Pak Remon, drivernya yang suka bawain mobilnya. Aduh, semalam kan saya niatnya mau ngapel ke rumah Bu Cinta. Begitu udah sampai, tiba-tiba di sana ada si mie goreng. Dia nyolong start dulu tuh. Bentar. Paregar bisa stop dulu nggak ceritanya nih? Saya bingung deh. Emang sejak kapan ya saya ini temen curhatnya Paregar? Lagi juga saya nggak peduli sama ceritanya Paregar. Dan pekerjaan saya banyak banget. Saya minta tolong Paregar boleh keluar dari ruangan saya. Oke, saya keluar. Mendingan saya curhatnya sama Tristan aja, lebih enak kali. Ntar sekalian saya mau nanya, Tan, gimana menurut kamu Tan? Kalau saya jadi yang kedua gimana? Paregar tuh ngadekin saya ya? Raisa udah tidur. Citra juga udah tidur. Capek banget gue seharian ini. Langsung backup kerjanya Citra, ngurusin dapur, ngurusin kerjaan rumah. Aduh, mumpung Raisa tidur, Citra juga tidur. Gue ikut rebahan bentar kali juga. Aduh, siapa lagi nih? HRD. Ya lo Bu. Iya Bu, maafin saya Bu. Maafin saya kalau saya nggak ngomong, kalau saya ini nggak masuk kerja Bu hari ini. Tapi saya nggak masuk itu karena istri saya tuh baru pulang dari rumah sakit Bu. Iya maaf Bu. Iya Bu. Ya Bu. Miss Mel, kenapa barang-barang kamu masukin ke box semua? Oh, waktu itu pengajuan saya untuk pindah divisi udah di-approve sama diri saya. Jadi mulai sekarang, saya bukan sekretaris Pak Rizky lagi ya. Saya pamit. Mel, tunggu. Bukannya kamu udah terikat kontrak sama saya? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Ini kan yang approve diri sendiri. Berarti saya berhak dong untuk pindah divisi. Ya, good luck untuk cari sekretaris baru. Mungkin Dinda bisa juga jadi sekretaris Bapak, ya. Sekarang kamu jelasin ke saya dulu, kenapa kamu pengen pindah divisi? Apa kamu marah gara-gara saya kasih kerjaan kamu banyak? Atau ada masalah lain? Kita bisa diskusikan secara baik-baik.
Pak, jujur aja saya nggak mau campur adukin masalah kerjaan sama urusan hati, Pak. Ini demi kebaikan hubungan saya sama Tristan juga. Saya permisi, Pak. Gue nggak bakal biarin Mel pindah divisi. Gue bakal minta sama Om Raymond buat balikin Mel ke divisi gue. Kenapa, Mi? Hah? Mimi nabrak mobil orang? Loh, Mimi di mana sekarang? Di kantor WO? Iya, nggak apa-apa, Mi. Mimi nabrak mobil orang cuma satu, kan? Kan mobilnya bisa diasuransi. Udah. Sekarang Pipi ke sana, susulin Mimi ya. Iya, tunggu ya, Mi. Sini. Mau kemana kamu? Aduh, Pak Bos. Mules, perut saya mules, Pak Bos. Tahan mules kamu. Sampai marah saya selesai. Lihat nih, gara-gara kamu, Mimi nelfon saya. Nabrak mobil orang. Semua gara-gara kamu ini. Makanya kalau punya ide itu, bicara dulu sama saya, Jojo. Iya, Pak Bos. Susah aja kamu. Iya, Pak Bos. Saya salah. Saya pikir dengan ngajarin Bu Bos Mimi nyetir mobil, solusi yang baik, Pak Bos. Buat, nggak nambahin supir baru lagi. Buka. Susulin Mimi sekarang. Om Raymond. Kenapa, Rif? Om, kok bisa Mel dipindahin ke divisi lain? Saya ada urusan sebentar, nanti kita urus itu ya. Om. Kenapa lagi? Tapi ini penting banget, Om. Nggak bisa dong Mel dipindahin ke divisi lain begitu aja tanpa persetujuan saya. Mel sudah bicarakan ini ke saya. Dan saya yang ACC langsung, jadi nggak minta persetujuan sama kamu. Ya. Tapi kan saya ini atasannya, Om. Harusnya Mel minta persetujuan saya dulu. Dan saya atasan kamu. Menurut kamu siapa Mel lebih cocok memutuskan? Sekali lagi kamu ketawa, saya minta HRD untuk pindahin kamu ke bagian gudang. Gudang sini maksudnya, Boski? Gudang pelabuhan, di Priok sana.